semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mufid dengan NIM 1251320109 dari kelas 1E Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang mobilitas sosial. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menerangkan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang di sini berisikan yaitu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dan berhubungan dengan individu maupun kelompok lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses tersebut, setiap orang memiliki kedudukan serta peran sosial yang berbeda. Oleh karena itu, kedudukan ini tidak selalu bersifat tetap, melainkan dapat mengalami perubahan, baik peningkatan maupun penurunan. Perubahan kedudukan inilah yang disebut sebagai mobilitas sosial. Masuk ke pembahasan pengertian mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial yaitu salah satu konsep penting dalam sosiologi. Secara etimologis, mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas sosial merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain secara sosial. Dalam sosiologi, mobilitas sosial diartikan sebagai perubahan status sosial atau posisi sosial individu, keluarga, ataupun kelompok dalam hierarki masyarakat. Menurut Lipset dan Dendix, pada tahun 1966 menyatakan bahwa social mobility refers to the process by which individuals move from one position to another in society. Mobilitas sosial merujuk pada proses di mana para individu berpindah dari satu posisi ke posisi lain dalam masyarakat. Menurut Peter Rimsorokin dalam karyanya Social Mobility pada tahun 1997, mobilitas sosial didefinisikan sebagai setiap transisi individu dari satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya. Nah, berikutnya ada faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor pendorong, yaitu perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Yang kedua ada pendidikan. Yang ketiga ada ekonomi keluarga. Yang kedua ada faktor penghambat. Yang pertama yaitu diskriminasi ras, agama, atau etnis. Yang kedua ada kemiskinan struktural. Yang C ada perbedaan gender atau stereotip. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tak sederajat. Secara sosiologis ada dua jenis gerak sosial vertikal, yaitu social climbing dan social sinking menurut Sukanto pada tahun 2018. Yang B ada mobilitas sosial horizontal, yaitu individu atau objek sosial yang berpindah dari suatu kelompok sosial yang satu ke kelompok lainnya, kelompok sosial yang lain yang sederajat. Contohnya kelompok sosial yang contohnya seperti seseorang yang beralih kewarganegaraan, beralih kerjaan yang sederajat, atau mungkin juga peralihan atau gerak objek sosial seperti misalnya pakaian, ideologi, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada dampak mobilitas sosial. Dampaknya di sini ada dua, yaitu dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya apa? Pertama, orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk beralih strata sosial. Seperti anak yang kurang mampu berusaha belajar dengan rajin agar mendapat kekayaan di masa depan. Dampak negatifnya yaitu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu konflik antar kelas, yang kedua yaitu konflik antar kelompok sosial, yang ketiga konflik antar generasi yang korban penyesuaian kembali. Sekian, jadi itu dari pembahasan yang saya jelaskan tadi. Itu mobilitas sosial merupakan salah satu konsep penting
sosial diambil dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas sosial di sini dapat diartikan yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain secara sosial. Maksudnya yaitu perpindahan dari yang awalnya rendah menjadi tinggi, seperti yang awalnya miskin menjadi kaya, yang awalnya bodoh bisa menjadi yang awalnya berada di posisi paling bawah kemudian meningkat menjadi menengah dan meningkat lagi menjadi paling atas. Kesimpulannya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, yaitu mobilitas sosial.